Bismillahirrahmanirrahim. Tambihatun. Beberapa peringatan. Ada 3. Ahaduha, yang pertama, annahu, bahwasanya doa itu yusannu, disunnatkan, al-adhkaru, menggunakan zikir-zikir, al-waridatu, yang telah dikenali, yang telah dipahami, awalan nahari, pada permulaan siang, yaitu pagi hari, wa akhiruhu, dan terakhirnya siang, yaitu pergantian waktu malam, wa indan naumi, dan ketika mau tidur, wal yaqadati, dan bangun dari tidur. Fayambaghi, maka hendaknya, limuridil khairi, bagi orang yang mengharapkan kebaikan, al-i'tina'u, untuk bersungguh-sungguh, bihifdhiha, dengan menjaga atas bacaan zikir, wa muwadhabatiha, dan membiasakannya akan zikir itu, wa qad istawfa, dan sungguh telah membiasakan akan zikir, Al-Jalalus Suyuti, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, fi wadhaifil yaumi wal lailati, pada pergantian waktu antara siang dan malam. Wasaniha, dan yang kedua, annal istighala, bahwasanya kesibukan, bidzikril khasi, dengan zikir tertentu, biwaktin, yang menggunakan waktu, au mahallin, atau tempat, bi an warada syar'u, dengan bahwasanya telah datang syariat, bihi, padanya, fihi, di dalam menentukan waktu atau tempat berzikir. Walau min tariqin dha'ifin, sekalipun pada jalur yang lemah, afdalu, lebih utama, min tilawatil qur'ani, daripada membaca Al-Qur'an. Litansi syari'i, karena adanya nas, adanya ketentuan dari syariat, alaihi, kepadanya. Wa dzikrul khassu, dan zikir khusus itu, al-waridu, yang telah warid, yang telah dipahami, an ba'dis sahabati, dari sebagian para sahabat, kal waridi, sebagaimana zikir yang telah dipahami, anhu, daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasalisuha, dan yang ketiga, annahu, bahwasanya ia, yang bagi, hendaknya, lidzakiri, bagi orang yang berzikir, wadda'i, dan orang-orang yang berdoa, ayyatadabbara, untuk memperhatikan arti dari yang dibaca, ma, apa-apa, yadhkuru, yang dia berzikir, wa yad'u, dan berdoa, bihi, padanya, yang dia berdoa dengannya, wa yata'aqqalu, dan mengerti maknahu, akan maknanya. Qala al-Asnawi, berkata Imam Asnawi, wa ghairuhu, dan yang lain, man ata bidzikrin au du'ain ma'surin ghafilan an ma'nahul ma'lumu lahu laulal ghaflatu la yusabu alaihi. Berkata Imam Asnawi dan imam yang lain, siapa orang yang melakukan bidzikrin, dengan zikir, wa du'ain, dan doa, maksurin, yang telah mengikuti zikir dan doanya Nabi, ghafilan, karena lupa, an maknahu, daripada maknanya, al ma'lumu, yang telah dipahami, lahu, padanya, laulal ghaflatu, sekiranya dia tidak lupa, la yusabu alaihi, maka tidak ada pahala baginya. Wa qala Syekhuna Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan berkata guru kita Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, taghammadahullahu birahmatihi, taghammadahullahu, Allah menyiraminya, menyirami dia, birahmatihi, dengan rahmatnya, fil ammi, terhadap orang-orang yang awam,
alladzi lam yufham, alladzi lam yafhamil makna, yang dia tidak paham maknanya, yahtamilu annahu yusabu, yahtamilu dapat dikandungkan, annahu bahwasanya ia yusabu tetap mendapatkan pahala. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, urusan zikir dan doa. Zikir dan doa itu ada zikir yaumiyah, zikir hari-hari. Ada pula zikir yang tidak terkait dengan waktu, yaitu zikir dan doa terkait dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Seperti yang lalu kita bahas, zikir ketika kita mau pakai baju, ya. Ya. Zikir dan doa ketika kita pakai baju. Lalu kemudian ketika kita bercermin. Kemudian ketika kita mau makan, ketika kita mau minum, ketika kita mau masuk kamar mandi, ketika kita mau tidur dan yang lainnya, itu adalah zikir-zikir dan doa-doa yang ada al-maksurat, zikir dan doa yang ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu kalau ingin punya zikir doa yang ada tuntunan dari Rasulullah, beli saja buku Ad-Du'aul Maksurat, ya, doa-doa yang ada tuntunan dari Rasulullah. Ya, atau Ad-Dzikru wad-Du'aul Maksurat, zikir dan doa yang ada tuntunan dari Rasulullah. Nah, doa itu ada yang dari Rasulullah, ada yang dari Rasul-Rasul sebelum Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Ada pula doa itu dari para sahabat. Ada pula doa itu dari orang-orang yang hidup sesudah sahabat, wali-walinya Allah zaman tabi'in, zaman tabi'ut tabi'in. Atau doa-doa dari karangan atau ungkapan ulama-ulama zaman dahulu. Nah, jadi doa itu macamnya banyak. Kalau doa para nabi dan para rasul itu ada dalam Al-Quran. Sudah saya tuliskan dalam lentera pagi dari bulan Syawal sampai bulan Dzulqa'dah. Ya, saya menulis tiap hari di lentera pagi saya doa-doa yang kita mengambil dari Al-Quran. Seperti misalnya doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sebelum punya anak, beliau doanya Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah keturunan kepadaku, keturunan-keturunan yang saleh. Begitu sudah punya keturunan, doanya ditambahi Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, jadikan pula keluargaku, anak keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Itu diantara doa Nabi Ibrahim. Atau misalnya doa-doa Nabi yang lain, ya. Ya, banyak doa-doa yang ada dalam Al-Quran yang mengambil dari doa para nabi dan para rasul. Kemudian doa yang digunakan oleh Rasulullah SAW, baik itu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadisnya Rasulullah. Nah, itu namanya doa al-maksurat. Lalu apakah boleh kita berdoa dengan doa Nabi bukan Nabi kita? Ya, boleh saja. Lihat dulu doanya, kemudian cari tahu dulu maknanya. Misalnya doa Nabi Ayyub alaihissalam ketika beliau dalam keadaan sakit parah,
Doanya Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, sesungguhnya kesulitan ini telah mengenai kepada diriku dan telah terasa berat bagiku, sementara Engkau adalah Arhamur Rahimin, penyayang dari setiap yang menyayangi. Nah, itu boleh bagi kita yang kita memiliki penyakit yang menaun, penyakit yang kita menganggap berat untuk kesembuhannya, maka kita boleh berdoa dengan doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Misalnya doa membuka kesulitan dalam hidup, ya, yaitu doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu ada dalam 3 kegelapan: gelap di perut ikan, gelap di dasar laut, gelapnya waktu malam. Yang dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, boleh nggak kita pakai doa itu? Boleh kalau kita sedang gelap karena dolarnya sudah 18.000. Iya. Orang dagang apa aja, orang usaha apa aja sekarang udah mulai pusing nggak ya? Yang misalnya orang jahit, ya, harga benangnya naik, ya, bukan naik, ganti harga, ya, kainnya ganti harga, ya, jualnya susah, ya. Yang dagang apa saja begitu. Yang dagang tempe, tempenya dibuat dari kedelai, kedelainya boleh impor, ya, impor, ya, ngambil dari luar negeri, belinya pakai dolar, maka tempenya makin mahal, ya, supaya tetap bisa jualan tempe, ya, tempenya dibikin tipis, ya, triplek aja kalah tipis sama tempe. Misalnya begitu. Nah, ini namanya kondisi sedang sulit. Sekarang ini saya menyebutnya keadaan sedang sulit. Buktinya apa? Mulai banyak curanmor, ya. Mulai ada berita-berita perampokan, ada berita begal dan yang lainnya. Ini boleh jadi karena kondisi ekonomi yang semakin sulit. Nah, untuk keluar dari kesulitan hidup boleh doa dengan doanya Nabi Yunus. Apa tadi doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi boleh, ya, doa-doa seperti itu, sekalipun itu doa nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam pelajaran kitab ini bahwa doa itu ada 3 hal yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, doa yang kita pergunakan adalah doa yang warid, doa yang jelas. Doa ini asal muasalnya dari mana, ya. Seperti misalnya doa ilahi lastulil firdausi ahlan wala aqwa 'alan naril jahimi. Asal muasalnya dari mana? Yaitu doa Imam Abu Nawas, ya. Orang kita menyebutnya Abu Nawas, namanya Abu Nuwas, ya. Ya. Atau misalnya, ya, doa-doa yang lain. Tapi doa yang kita pergunakan adalah yang warid, yang ada penjelasannya dari siapa. Kemudian doa itu awwalun nahar wa akhirun nahar, permulaan siang dan permulaan terakhirnya siang. Ada doa adzkarus sabah wal masa, zikir-zikir pagi dan sore, ya. Seperti yang sudah saya sampaikan, ya, pagi kita baca zikir 4 kali baca,
itu supaya pintu neraka ketutup oleh kita, ya. Sore kita baca supaya pintu neraka malam hari tertutup untuk kita. Kalau kita baca pagi, kita meninggal siang, maka kita bebas dari siksa api neraka. Kalau kita baca siang, kita baca sore, kemudian kita meninggal malam hari, kita bebas dari siksa api neraka. Udah pada hafal belum? Belum. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka andallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluh. Itu dibaca 4 kali, ya, ba'da subuh atau sebelum terbit matahari, ya. Kata Rasulullah, lempengan pintu neraka itu 4, ya. Kalau dibaca 1 berarti baru ketutup 1/4, dibaca 2 tertutup setengah, dibaca 3 tertutup 2/3, 3/4, dibaca 4 berarti tertutup rapat, ya. Kalau pagi Allahumma inni asbahtu, kalau sore Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Nah, ini bacaan kalau kita baca bisa menutup pintu neraka, dan ada keterangan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi bacaan yang Rasulullah mengajarkan kepada salah seorang istrinya. Kalau dibaca itu mengalahkan ibadah-ibadah sehebat apapun, ya. Yaitu kalimatnya subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha'a nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimati. Ya, dibaca 3 kali itu bisa mengalahkan nilai ibadah apa saja. Dibaca pagi 3 kali, dibaca sore 3 kali, ya. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha'a nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Nah, bapak-bapak yang ibu-ibunya ngaji minggu pagi, ya, tanya aja, "Mak, saya ingin lihat buku Dzikir Al-Wirdul Latif mana?" Nah, karena di situ semua ada yang sudah saya ajarkan kepada ibu-ibu, ya. Nah, itu Allah berikan keuntungan pahala yang luar biasa besar, ya. Nah, itu diantaranya, ya. Itu terkait awalun nahar wa akhirun nahar, ya, zikir permulaan siang dan terakhir waktu siang, atau zikir ketika mau tidur, atau zikir ketika mendusin tidur. Nah, tempo hari pelajarannya sudah kita lewati. Jadi kita harus sungguh-sungguh untuk mengerjakannya berulang-ulang, ya, terus menerus, ya, tidak cuma sekali, ya, karena nanti manfaatnya akan terasa oleh kita. Kemudian yang kedua, annal ishtighal bi dzikril khas bi waqtin aw mahallin bi an warada syar'u bihi fihi walau min tariqi dha'fin afdalu, lebih baik. Jadi zikir, menyibukkan zikir tertentu boleh. Ada orang-orang yang mengikuti amalan-amalan seperti zikir-zikir tertentu yang dibacanya ba'da maghrib sampai isya, atau dibacanya jam 10 malam sampai selesai, gitu. Atau dibacanya waktu duha, gitu. Nah, itu boleh. Seperti zikir dalailul khairat, ya, itu biasanya dibaca ba'da maghrib sampai isya. Nah, kalau kita masih banyak kesibukan kayak ngaji, kayak apa, nggak bisa, maka pakai zikir-zikir yang lain.
Itu al-ishtighal bidzikril khas, ya. Menyibukkan diri dengan zikir-zikir tertentu, ya. Seperti yang pernah saya sampaikan, ya. Menyibukkan zikir tertentu, ya. Kalau sholat berangkat ke masjid bawa tasbih, ya. Begitu adzan subuh, ya. Adzan subuh, rapi adzan subuh, kita langsung sholat qabliyah subuh. Selesai qabliyah subuh kita putar tasbih, ya. Ya, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ya. Astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah. Putar itu tasbih satu putaran 100 kali, ya. Itu faidahnya, ya'ti kad dunya raghimatan, rezeki datang kepada kita, ya. Rezeki datang kepada kita, kita tidak susah-susah mencari rezeki, tapi rezekinya yang nyamperin kita. Atau misalnya yang pernah saya ajarkan pula, ya, karena kita berangkat subuh ke masjid bawa tasbih, pulang dari subuh, pulang dari sholat subuh, tasbih kita putar sambil jalan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Putar 1 kali putaran, berarti 100 kali. Yang rumahnya jauh 2 kali putaran, yang jauhan lagi 3 kali putaran, 300 kali baca sholawat. Apa janji Rasulullah? Siapa orang yang bersalawat kepadaku 100 kali setiap hari, maka Allah akan penuhi 100 hajatnya, 100 keperluannya dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu zikrul khas biwaktin au mahallin, zikir tertentu menggunakan waktu atau keadaan. Lalu yang ketiga, annahu yanbaghi lidzakiri wadda'i ayyatadabbara ma yadhkuru wa yad'u bihi. Hendaknya orang berzikir itu mengerti apa arti zikir yang dibaca, ya. Mengerti apa arti zikir yang dibaca. Itu harusnya begitu, ya. Misalnya baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, itu tahu tuh apa maknanya. Jadi yang ketiga, orang berzikir, orang berdoa hendaknya tahu apa arti bacaan doa yang dibaca. Jangan sampai kita baca doa tapi nggak tahu arti dan maknanya. Nah, kalau yang doa imam kita amin, boleh tahu boleh enggak. Boleh tahu boleh enggak, bagus tahu supaya lebih khusyuk, lebih konsentrasi. Kalau kita nggak tahu, yakin aja bahwa doanya Pak Imam itu pasti doa yang baik, yang baik-baik. Nggak mungkin doanya nyumpahin orang. Mungkin nggak kira-kira tuh imam doa subuh doanya nyumpahin orang? Nggak ada itu, ya nggak ada. Baik. Jadi ini 3 hal yang hendaknya menjadi perhatian saat kita dalam berdoa. Doa itu penting sebab ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang mukmin. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu kekuatan ibadah. Pedangnya orang mukmin adalah doa, dan sering saya sampaikan, pedang senjata yang tidak bisa direbut musuh adalah doa. Senjata lain bisa, ya. Pistolnya polisi bisa direbut sama penjahat, ya. Pentungannya Satpol PP bisa direbut sama yang digaruk dagangannya, ya. Tapi senjata doa, siapa yang bisa merampas, mengambilnya? Nggak ada. Maka satu-satunya senjata yang tidak bisa diambil oleh musuh adalah doa. Karena itu berdoalah kepada Allah. Bahkan kalau kita malas berdoa,
kita tidak mau berdoa kepada Allah, Allah menganggap kita ini sombong. Karena kita dalam hidup itu pasti banyak kebutuhan, keperluan, keinginan yang berharap supaya keinginan, kebutuhan itu tercapai. Nah, siapa yang mendorong tercapainya setiap hajat kita adalah ikhtiar batin kita lewat doa, karena diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyebutkan ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku, nanti aku akan penuhi doamu. Ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan memelas dan mendekatkan diri, ya, dengan merintih dan memelas, merintih dan mendekatkan diri. Ayat-ayat Al-Quran banyak, ya. Hadis-hadis juga banyak yang menjelaskan bahwa kita diperintahkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam doa itu ada adab. Dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali, ya, Imam Ghazali itu menjelaskan kepada kita tentang adabud doa, adab tata krama dalam berdoa. Kata beliau, adabud doa asyaratun, ya, tata krama doa itu ada 10. Al-awwalu ayyatarassodal azmanu asyarifatu, ayyatarassodal azman asyarifata, hendaknya orang doa itu mencari masa yang mulia, mencari waktu yang mustajab, yang mulia, seperti kayauma arafata, ya, seperti hari Arafah, ya. Orang-orang di Mekah pada wukuf, kita di negara kita doa kepada Allah, itu doa yang mustajab karena waktunya. Wa syahrul Ramadan, bulan Ramadan seluruhnya adalah azmanul mustajab, azmanus syarifah, ya, waktu-waktu yang mulia. Yaumal Jum'ah, hari Jumat, dari semenjak masuk malam Jumat sampai, ya, akhir hari Jumat. Wassulusul akhir minal lail, sepertiga akhir dari malam, ya, sepertiga malam yang terakhir itu mustajab. Wa waqtul ashar, ya, waktu menjelang sahur, ya. Qala ta'ala wa bil ashari hum yastaghfirun, ya, mereka beristighfar kepada Allah, yaitu masuk waktu-waktu sahur. Masuk waktu sahur adalah waktu yang mustajab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yanzilullahu ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hatta yabqa sulusal lailil akhiri. Allah, ya, tiap malam turun ke langit dunia sehingga tersisa sepertiga malam yang terakhir. Wa yaqulu azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, memanggil-manggil, man yad'uni fa astajibu lahu, siapa yang berdoa kepadaku saat ini aku akan ijabah doanya. Wa man sa'alani fa u'tiyahu, siapa orang yang meminta kepadaku maka pasti aku akan beri dia. Wa man yastaghfiruni fa aghfiru lahu, siapa orang yang beristighfar kepadaku maka pasti aku ampuni dia punya dosa. Itu satu hadis dijelaskan oleh Rasulullah, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Malik. Juga hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qila anna Ya'qub alaihi salatu wassalam, dikatakan bahwasanya Nabi Ya'qub alaihi salatu wassalam, innama qala li banihi saufa astaghfiru lakum rabbi, ketika beliau berkata kepada anak cucunya, saufa astaghfiru lakum rabbi, pasti aku akan memohonkan ampun kepada kalian, ya,
memohonkan ampun kalian kepada Tuhanku, la yad'u lahum fi waqtis sahar, maka pasti doanya Nabi Yakub itu masuk waktu sahur. Faqila annahu qama fi waqtis sahur, dan dikatakan bahwa Nabi Yakub bangun di waktu sahur. Wa yad'u wa qama auladuhu yu'minuna khalfahu, Nabi Yakub bangun, lalu dibangunkan anak cucunya, lalu Nabi Yakub berdoa, kemudian anak cucunya mengaminkan di belakangnya. Fa auhallahu azza wa jalla ilaihi, maka Allah mewahyukan kepadanya, inni qad ghafartu lahum, sungguh aku telah mengampuni mereka, wa ja'altuhum anbiya'a ba'du, dan aku akan menjadikan mereka sesudahmu nanti adalah nabi-nabi. Jadi itu doanya Nabi Yakub, ya, menjadikan sebab anak keturunannya diangkat menjadi nabi. Nah ini yang pertama, ya. Jadi mencari kesempatan waktu yang mustajab. Qala al-Baydawi hadza an sahha fadadilu ala nubuwatihim, ya. Kemudian wa minal awqatis syarifati, termasuk waktu-waktu yang mulia, minas sunani aidan, dari sunnah-sunnah pula, ayyamut tasyrifah, hari-hari yang mulia, minas syuhuril ashri minal muharram, ya, yaitu tanggal 10 Muharram, itu waktu mustajab dalam doa. Wa awwalu yaumin minhu, hari pertama Muharram itu juga mustajab. Wa akhiru yaumin min Dzulhijjah, terakhir hari Dzulhijjah itu juga mustajab, ya. Ya. Biasanya saya kalau sehat, ya, akhir Dzulhijjah saya puasa, awal Muharram puasa. Mengakhiri Dzulhijjah dengan puasa, mengawali akhir tahun dengan puasa, awal tahun dengan puasa. Jadi di samping doa akhir tahun dan awal tahun, juga dikerjakan puasa akhir tahun dan awal tahun. Wa minal ayyami yaumal isnain, ya, hari-hari yang baik, ya, untuk doa, misalnya hari Senin, karena hari Senin adalah hari lahirnya Rasulullah. Wa inda zawali syamsi, ketika terbit matahari, ya, terbit matahari dan terbenam matahari. Wa minal layali bainal isya'aini, malam antara maghrib dan isya, itu waktu mustajab. Ini sekarang waktu mustajab. Wa jawfil lail, tengah malam, itu juga termasuk waktu-waktu yang mustajab. Yang kedua, adab doa, ayyaghtanimal ahwal syarifata ka halatis sujud, hendaknya memperhatikan keadaan yang mulia, seperti keadaan mulia untuk berdoa adalah saat sujud. Waltiqa'il juyushi, ketika bertemu dua pasukan perang. Wa nuzulil ghaisi, ketika turun hujan, itu doa mustajab. Wa iqamatis salati, ya, wa nuzulil ghaisi wa iqamatis salati, ketika didirikan salat. Wa ba'daha, dan sesudah salat. Wa halati raqqatil kharbi, dan ketika hati sedang raqqun, ya, hati sedang gundah. Adabus salis, adab yang ketiga, istiqbalul qiblati, ya, menghadap ke arah kiblat, tentu dengan punya wudu, ya. Jadi adab doa yang ketiga, menghadap kiblat dan dalam keadaan suci. Faqad warada akramal majlis mastaqbala bihil qiblah, ya, bahwa yang baik itu menghadap ke arah kiblat. An Jabir, ruwiya an Jabir bin Abdullah al-Ansari anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal mauqif bi Arafata wastaqbala al-qiblata wa lam yad'u hatta gharbatis syamsi. Rasulullah ketika masuk di wukuf Arafah, beliau menghadap ke kiblat, ya,
dan tidak melakukan apa-apa sampai kemudian terbenam matahari. Nah, ini namanya mengambil waktu yang tepat untuk doa, ya, mengambil keadaan yang tepat untuk doa. Kemudian dijelaskan pula dalam doa itu syarat yang ketiga adalah syarat kedua tadi perhatikan waktu, syarat ketiga adalah menghadap ke arah kiblat, ya. Kemudian mengangkat kedua tangannya dalam berdoa. Dalam berdoa mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan itu caranya adalah menyatukan kedua telapak tangan. Jadi dalam doa itu tangan disatukan seperti ini, ditempelin tangan kanan tangan kiri, ya. Rasulullah kalau sekiranya doanya penting itu sampai tinggi, sampai kata sahabat Abu Hurairah, sampai ketiaknya terlihat karena lubang bajunya lebar, lubang baju lengannya lebar, jadi ketika ngangkat tangan ketiaknya kelihatan. Itu Rasulullah doa, ya seginilah, ya segini, sejajar dengan muka. Nah, seperti ini. Jadi enggak begini, ya. Apalagi tangannya taruh di paha, di dengkul. Kadang yang doa lama doanya, ya. Karena doanya lama dari angkat tangan, ya. Akhirnya pegel, ditaruh, ditempelin di paha tuh. Nah, itu namanya kurang adab, ya. Jadi angkat tangan, ya. Nah, angkat tangan, kenapa harus angkat tangan lalu diusapkan ke muka? Karena angkat tangan itu berarti menengadah. Atas itu makanul barokah, tempat berkah adanya di atas, ya. Maka ditadahin pakai telapak tangan, begitu selesai diusap ke muka. Nah, itu namanya adabud doa yang ketiga. Wal adabur rabi'u khafdus saut. Ya, adab yang keempat hendaknya, kata Imam Ghazali, merendahkan suaranya. Merendahkan suaranya atau memelas, ya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah, ya. Atau seperti riwayat Sayyidina Aisyah, Allah berfirman, la tajhar bi salatika wa la tukhafit biha wa kana baina dzalika qawama, ya. Jadi jangan terlalu kenceng, ya, salatmu, dan jangan pula terlalu lembek, ya, sedang-sedang. Apalagi dalam doa itu khafdus saut, rendahkan suara, ya. Jangan doa sih kayak orang marah, ya. Doa itu kan meminta, maka bahasanya yang lembut. Ya. Nabi Allah Zakaria alaihissalam, beliau dalam doa waktunya panjang, ya. Pingin dikaruniai anak, waktunya panjang, tidak sehari dua hari, seminggu dua minggu, setahun dua tahun, puluhan tahun, sampai doanya bunyinya,
Atau udah saya namanya tuh. Kamu mah di depan.